Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning neng RDV. Oke, kali ini kita akan membahas printer passbook Teli T50 dan saya akan memberikan panduan cara penggantian mainboardnya ya. Jadi buat rekan-rekan teknisi yang belum bisa atau belum pernah membongkar printer Teli T5040, Anda tidak salah memilih channel, tidak salah memilih video. Saya akan berikan secara detail cara pembongkaran dan penggantian mainboardnya printer passbook Teli T5040. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, proses pembongkarannya lebih baik, alangkah baiknya kita komen dan subscribe dulu di bawah, like, jangan lupa di share juga. Oke guys, tidak butuh waktu lama-lama, kita langsung saksikan videonya. Oke, let's go. Oke guys, nah jadi ini di sini di depan saya sudah ada tersedia printer passbook Teli T5040. Nah, jadi indikator kerusakan mainboard itu ada banyak ya. Jadi di sini saya bukan untuk menerangkan si printer ini rusaknya apa, harus penggantiannya apa, bukan. Tapi di sini saya akan memberikan cara pembongkaran dan penggantian si mainboard itu sendiri. Jadi, oh ya guys, sebelum kalian ngebongkar pastikan kalian udah cek semua ya, harus semuanya ya, semua kerusakannya. Nah, saya di sini hanya membutuhkan dua obeng, yaitu obeng min dan plus ya kalau untuk pembongkarannya. Nah, pastikan semua setrum input sudah tercabut. Kita buka dulu covernya, lalu dibuka dulu si remote cartridge-nya. Oke, di sini saya akan kasih tahu cara membukanya, yaitu tutup lagi, dan di bagian belakang di sini nih ya, ada kunci-kunciannya 1, 2, 3, 4. Ini untuk bagian cover atas. Kita tekan satu persatu. Si kunciannya, buka dulu semuanya menggunakan obeng min ya. Nah, kalau sudah, kita dari balik lagi printernya dari depan. Nah, di sebelah sini itu ada kunciannya, harus dimasukin pakai obeng min, agak dipaksa sedikit aja gitu, tapi pelan-pelan, takutnya rusak si kunciannya. Nah, kalau dia merasa udah bunyi klik gitu ya, ada bunyi klik, berarti udah ngebuka kunciannya. Ya, sebelah kiri juga sama. Jadi lebih baik gunakan obengnya yang agak lebih tipis ya, jadi biar aman. Nah, kalau udah diangkat nih covernya. Nah, ini dia ya printer passbook Telinya ya, setelah dibuka posisinya seperti ini. Nah, ini dia ya si printer passbook Telinya udah dibuka, ini posisinya seperti ini. Dan ini belum kita bongkar total ya, belum bisa kelihatan mainboardnya karena masih ada di bawah mainboardnya. Jadi kita akan miringkan dulu si printernya seperti ini. Nah, di sini tuh ada 4 baut ya, 1, 2, 3, 4 yang di sini itu buat si mainboardnya, ada di bawah sini dan di balik sini. Oke guys, kita buka aja ke obeng plus ya. Oke guys, langsung kita buka ya si covernya di sini ya. Kita tarik aja pelan-pelan, berlahan ya. Nah, ini dia si mainboardnya, ada di dalam sini, dia agak tersembunyi ya, dia di bawah. Oke, nah ini baru kelihatan si mainboardnya ya. Kita harus memisahkan mekanik atas dan juga si cover bawah ini. Oke, kita langsung buka baut di sini lagi, ada 3 baut ya. Sorry, 4 baut ya di sini ya. Ini yang satu lagi masih di dalam di sini ya. Kita buka menggunakan obeng plus. Ini gunanya ini buat kuncian si mekanik atas dan cover ya. Jadi misahin cover bawah sama mekaniknya di sini nih. Oke, dan ini dia mainboardnya di bawah. Kita bisa buka dari sini langsung si mainboardnya, atau enggak dari atas ya, dari si mekaniknya itu sendiri. Lebih baik sih, bagusnya kita bongkar semua. Kalau nyervis jangan nanggung-nanggung ya, jadi harus diangkat semua si mekaniknya. Nanti saya akan kasih unjuk juga ya cara ngangkatnya, dan saya akan kasih lihat si mainboardnya di sini. Ini posisinya kita bukain semua baut-bautnya ya guys. Oke, tolong diperhatikan si posisi kabelnya ya, yang masuk ke dalam mainboard, jangan sampai tertukar. Kalian harus perhatikan karena di sini ada beberapa yang si kabelnya itu mirip-mirip ya, hampir sama lah gitu.
Cara ngambilnya pelan-pelan ya guys. Emang di sini agak repot tapi ya simpel juga sih di bawah. Jadi kalau ada kerusakan mainboard ya udah kita tinggal ambil aja. Ini dia mainboardnya ya guys. Dan si printer tele ini udah bagus ya. Jadi dia bisa support dengan dua komputer. Dua komputer maksudnya jadi satu printer bisa digunakan oleh dua komputer ya. Jadi di sini ada serial 1, serial 2 dan itu hampir sama dengan printer passbook Olivetti PR2 Plus ya, yang sudah dilengkapi dengan dua serial port dan satu USB dan satu LPT. LPT ini udah jarang digunakan kecuali emang ada masih beberapa bank yang masih menggunakan itu. Dikarenakan aplikasinya belum support, oke nggak masalah, juga tetap masih menyediakan ya si printer LPT portnya, ataupun bisa menggunakan converter USB to LPT port. Oke, kita langsung cara ngangkat mekaniknya. Dan cara ngangkat mekaniknya itu dari sini ya, kita printernya kembalikan seperti semula. Nah ini yang warna hijau ini ya buat ngangkatnya ya guys. Dari sini langsung kita angkat aja pelan-pelan. Nah ini dia ya, kalau udah diangkat begini juga boleh ngambil mainboard dari belakang juga sama aja ya. Setelah dibuka si covernya ini juga sama aja, nanti lebih enak memang pas posisi saat terbuka seperti ini ya. Di sini printer passbook Tele 5040 ini agak apa ya, agak ribet kayaknya, berbeda dengan printer passbook yang lain ya, yang kurang simple ya menurut saya. Jadi si printer passbook lain kan ininya kabelnya juga rapi, semuanya tertata rapi gitu kan, dan nggak banyak assembly gininya ya. Nah ini dia si printer passbooknya dalamnya, dan ini ada sensor kertas, ada penariknya. Nah terus saya akan kasih tunjuk juga, jadi buat rekan-rekan teknisi yang menemukan kasus, jadi si printer passbook Tele ini dia nggak narik kertas ya. Jadi dia tuh nggak narik kertas, itu biasanya itu di penyebabnya itu ada yang patah biasanya motoran di sini nih kan, karena dia itunya dari plastik kayak gitu ya. Jadi nah di gear sini nih saya kasih tunjuk nih. Nah di antara sini itu biasanya ada yang patah ya guys. Kalian harus cek juga nih. Kadang-kadang itu nggak narik kertas itu bukan karena mainboard atau sensor kertas, tapi biasanya ini ada yang patah nih, salah satu ini nih. Nah di sini ada yang patah biasanya. Biasanya sih yang paling sering ininya. Udah beberapa kali sih kita menemukan kasus seperti itu. Oke, dan saya akan kasih lihat cara ngebersihin si sensor kertasnya ya. Takutnya udah dicek sama kalian, terus apa sih motorannya ini ternyata nggak ada yang patah juga. Oh ya, berarti kita harus cek juga nih si sensor kertasnya. Nah cara ngeceknya itu simple memang kalau ini. Jadi kita cukup tekan, ada yang berwarna putih di sini, ditekan ke bawah sambil diangkat sininya tuh. Nah sambil ditekan kuncian yang warna hijau ini ya tadi ya, kanan kiri, itu caranya. Nah di sini nih, jadi dia itu sensor kertasnya ada di samping kanan. Di sini ada sensor-sensornya, ada 1, 2, 3 nih. Nah di sini ada sensor-sensornya, lampunya. Dan kalian juga harus perhatikan juga di saat nggak narik kertas, si putaran atau karetnya ini bisa juga udah aus nih. Di sini itu karena dia si pemutar rodanya itu menggunakan karet ya. Jadi kayak berbentuk segitiga gitu dia buat si penarikannya. Ini cara kerjanya itu mungkin buat rekan-rekan yang udah pernah ngebongkar printer passbook WinCore. Kalau dari segi mekanik sistem penarikan kertasnya buat itunya itu sama persis dengan printer passbook WinCore ya. Cara kerjanya itu seperti itu kurang lebih. Nah di sini juga ada pemantul dalamnya. Oke, dan di sini juga ada plastik flapernya ya. Plastik flapernya ini juga mudah cara ngebongkarnya. Kalian tapi harus angkat ininya dulu nih sebelum penggantian plastik flapernya. Nah di sini ini plastik flapernya nih ya. Ini plastik flapernya caranya itu cukup tekan di sebelah kiri sini ya, cara mengganti plastik mica flapernya nih. Jadi kalian udah diangkat si mekanik bagian atas kan nanti kan terlihat. Nah di sini nih tinggal dorong ke kiri, tinggal ditarik ke atas. Simple banget nih, ini dia plastik flapernya. Simple ya jadinya, ini tinggal diganti. Biasanya juga kita ada menyediakan spare partnya ini, si plastik flapernya ini dan original. Oh ya, buat kalian kalau mau mengganti plastik seperti ini, sebaiknya jangan menggunakan plastik biasa atau plastik yang Anda mencari ke toko plastik atau pakai sampul buku.
itu berbeda bahannya ya guys. Jadi nanti kalau saat kalian pakai seperti itu akan mudah terkikis ya oleh si jarumnya ini, karena si jarumnya itu kan terbuat dari baja. Kalian itu harus menggunakan plastiknya yang original karena bahannya juga beda sih plastik ininya. Dan saya kasih tahu lagi, di sini itu ada power supply. Nah, ini power supply-nya itu di samping, jadi tempat pengolahan arus utama untuk menyuplai arus ke mainboard. Jika Anda mengalami kesulitan atau membutuhkan tenaga kita siap, kita pasang kembali ya. Nah, cara masangnya si mekanik ini dulu nih. Nah, cara pemasangannya dulu. Nah, kita sama ya, masukkan di sini lagi. Ini ada dudukannya. Ini dia ya, dudukannya dimasukin. Nah, setelah masuk, ini kanan kiri nih ya, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ininya nih. Di situ ditaruh gini terus ditekan. Nah, sampai bunyi ya, terus dipastikan nih ini udah kenceng nih ininya nih. Udah kencang ya, enggak. Dan si kunciannya di sini juga udah masuk semua. Dan kita pasang si mekaniknya dulu. Cara ngangkatnya begini nih yang benar nih ya, jangan angkat sembarangan. Jadi jangan ngangkat sembarangan nih, jangan kemana aja ngangkatnya, takutnya banyak ngangkat-ngangkatnya itu kadang-kadang ada yang ketarik atau itu jadi patah. Jadi ngangkatnya memang udah dikasih posisinya sebetulnya di sini ya. Kalau begitu kan kayaknya lebih efisien ya, dan lebih kuat pegangan juga. Nah, di sini pasangkan kembali seperti semula ya guys. Jangan sampai tertinggal baut-bautnya ya guys. Saya pasangkan di sebelah sini dulu, karena apa? Karena sebelah sini suka lupa karena dia ada di dalam. Oke, setelah udah dibaut semua, jangan langsung dipasang mainboardnya. Kalian cek dulu ya si ininya, angkat begini nih, misah belum nyatu belum. Takutnya pas saat memasang bautnya ini si kuncinya ini enggak, itu nanti pas diangkat malah bisa lepas semua. Jadi kalian pastikan dulu udah kencang semua baut yang di belakang tadi ya guys, yang baut 4 itu. Baru kita pasangkan si mainboardnya. Cara masangkannya sama kayak gitu, tapi kita masangnya miring, posisinya gini dulu. Dan kita agak ke pinggirin dulu nih si kabel-kabelnya ya, karena emang dia menyatu dan di sini semua. Kalian hati-hati, takutnya kabelnya kadang-kadang ada yang suka tinggalan nih karena ketutupan sama mainboard pas saat pemasangannya. Kalian juga harus ngecek kembali ada berapa soket tadi, posisinya di mana. Nah, oke, ini udah masuk, kita baut lagi si mainboardnya. Oke, kita pasangkan kembali si soket-soketnya ya, setelah terbaut semua. Dan di sini kita pasangnya kabel print headnya seperti biasa. Saya ingatkan hati-hati ya guys untuk kabel print head ini ya. Oke, setelah bautnya udah terpasang semua, kita pasangkan kembali kabel-kabelnya ke tempatnya masing-masing. Harus berhati-hati ya guys saat masang kabel ininya ya, kabel print headnya. Takutnya terlipat biasa pinnya ya. Setelah udah terpasang semua, kita pasang kembali cover mainboardnya. Jangan kebalik ya guys, ininya di atas ya. Jika Anda sudah sampai sini, pastikan baut Anda tinggal 4 ya guys. Tuh, saya tinggal 4 tuh, udah bersih tuh, udah gak ada lagi tuh. Karena biasanya suka dibawa pulang kan, pasti sama kalian kan. Ngaku aja deh, kalian para teknisi deh yang pernah seperti itu deh. Ya enggak, aku aja deh. Oke guys, lanjut kita pasang. Oke, setelah pasang semua, kita pasangkan kembali covernya. Kita pasang dulu pitanya deh, biar aman. Sampai bunyi klik ya guys. Nah, oke, tuh udah selesai semua. Kita tes kembali ya. Oke, cara self test atau tes manual printer passbook Tele T50 itu cukup mudah. Power on dan user 2 tahan secara bersamaan.
Ini karena apa? Karena pitanya ngelipet ya guys. Jadi dia nggak muncul, tapi itu ciri-cirinya ya. Jadi di sini masih ada tapaknya tapi nggak ada warna hitamnya. Tentunya karena ngelipet-ngelipet ya. Jadi kita ratakan dulu sih ribbonnya. Nah setelah lurus gini, tuh ini kan kalau udah lurus gini pasti napak. Tes kembali ya. Print status page load paper. Ini kan tadi yang ada hasilnya nih. Kasih sini nih. Nah, tuh kan. Oke guys, mungkin segitu ya panduan dari saya cara membongkar printer passbook Daily T5040. Oke guys, semoga bermanfaat video dari kita, semoga membantu buat kalian semua, dan jika ada butuh bantuan ataupun konsultasi, kita siap untuk menjadikan rekan bisnis Anda, untuk menjadikan partner Anda sebagai penjualan spare part dan consumable-nya untuk printer passbook Tele. Linknya ada di bawah ya, ada di deskripsi juga ya. Oke guys, cukup sekian dari saya videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya tunggu komen-komennya dan requestnya. Jika ada yang ingin request, tinggal komen di bawah ya, komen ya, atau enggak hubungi kami. Insya Allah nanti kami akan bantu buatkan video-video tutorial selanjutnya. Tetap ikuti kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah. Jangan lupa di share juga buat rekan-rekan, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.